Udah gak sabaran, Venomnya terjatuh, tapi bakal ada backup seorang Wawan MKS menggunakan sebuah P19. Coba di revive, tapi Wawan pun terjatuh. So, of Creator versus komunitas tentunya. Map bermuda kali ini Arman. Yes, map kita pada siang hari ini ada Bermuda. Dan kita bakal melihat pesawatnya bakal dari arah manakah. Ternyata dari arah Observatory menuju ke arah antara Cape Town dan juga Sentosa. Buat teman-teman lagi nonton, ayo ramaikan kolom komentarnya, dukung tim-tim favorit kalian. Contohnya seperti kalian mendukung NSC, komen dengan FIFA No Escape ya. Lalu juga yang pengen dukung Grizzly, Kruger, Alfi bisa langsung komen. Berikan semangat kalian kepada mereka, jangan saling menjatuhkan. Mari mensupport creator satu dan sama lainnya. Tapi kali ini bakal ada yang berebutan teritori untuk drop zone mill kali ini Arman, antara tim komunitas kita dan tim content creator kali ini. Yes. Oke, silakan Arman. Yo, kalau kita di sini Alfi Alvarizi bakal mendapatkan satu knockdown ke arah tim Everhave tentunya. Udah di knockdown satu tapi masih dicoba ditahan, di mana dari seorang Bandung Your Band bakalan sedikit menahan posisinya. Dan ternyata di sini ada Aura X9 juga yang udah bersiap memberikan tembakan demi tembakan ke arah teman-teman komunitas. Ini seru sih, pom komunitas versus YouTuber. Ya ini kita lihat yang tadi nampaknya Alfi Alvarizi berhasil menjatuhkan satu player dari seorang Rio 22. Tapi kita lihat di sini tentunya masih coba untuk mencari mengumpulkan resource-nya terlebih dahulu untuk melakukan fight lagi. Gimana kedua tim ini tadi sama-sama merebutan territory untuk mill, saling berlari-lari gaming untuk menempati mill. Kali ini mereka udah membagi dua faction di mill, satunya di bagian atas sudah ada tim nomor 4 dan di mill bagian bawahnya teman-teman dari Alfi Alvarizi. Dan kita lihat juga Alfi kali ini membawa satu tim player ladiesnya Aura X9 tentunya. Kali ini masih coba holding terlebih dahulu. Betul. Memberikan sedikit beberapa informasi, membagi medkitnya juga, bermain cukup kompak menurut gua, saling berbagi resource juga satu sama lainnya. Iya. Tadi ada sedikit momen lucu sih, Pong. Kan pesawatnya emang agak jauh ya kalau misalkan ke mil ya. Jadi mereka kayak udah rebutannya lari-larian gitu kan antara teman-teman dari komunitas dan juga dari content creator juga. Dan kalau misalkan kita lihat di sini sepertinya teman-teman dari komunitas milih narik dulu karena apa ya, kalau misalkan dia cuma ngandelin resource dari atas mil doang itu bakalan kurang. Dan bener aja di sini akhirnya bisa gue bilang mil itu dikuasai oleh teman-teman dari Alfi Alvarizi seutuhnya. Dan ya nggak ada harapan juga mungkin buat komunitas yang ada di atas ya kan, udah kehabisan resource, udahlah kita tarik aja daripada maksain malah nanti tusun, karena di sini cuma diambil dua tim tertinggi. Dua tim teratas yang berhasil lanjut ke babak grand final. Lagi nonton, dipencet lagi tombol like-nya, kita tembusin di angka 20.000 like hari ini. Dipencet juga tombol subscribe-nya, tembusin 450.000 subscriber kalau bisa hari ini. Buat teman-teman juga nih yang nanyain Bang Skyla kemana Bang Skyla doain cepat sembuh, dia lagi gak enak badan di rumah, semoga dia bisa nge-cash kembali ya nanti di babak grand final. Kita doain aja terbaik buat Bang Skyla teman-temannya. Buat teman-teman juga yang nanyain caster-caster lain kenapa kita mulu, karena caster-caster lain mungkin lagi pada tumbang, semoga mereka cepat lekas sembuh tentunya. Iya, betul sekali. Dan kita lihat di sini kalau misalkan kita mau ini, mana fansnya Aura NSC? Maksud gua NSC Legend lebih tepatnya. NSC Legends. Ini dia sang legenda kita, Wawan MKS dan juga Okaner, Dwi dan juga Venom mengambil teori Sentosa sepertinya dari seorang Wawan. Menurut gua mereka udah melakukan beberapa latihan belakangan ini, gue lihat yang mungkin mempersiapkan diri untuk di babak playoff kali ini. Tapi kita lihat dulu di area Riverside ada ternyata teman-teman dari IQ1 Ryuka yang bertemu teman-teman dari tim FVR dari nomor 4 yang tadi mengambil teritori di mill, dan mereka udah kehilangan satu membernya kali ini. Menurut gua wajar aja sih ketika tim FVR kehilangan satu member. Karena apa? Dia di mill tuh udah kehilangan resource yang cukup banyak gitu kan. Dia pengennya narik ke arah Riverside buat tambahin resource mereka, cuman sayang banget di situ udah ada teman-teman dari Yuka Gembel. Dan kalau kita lihat di Sentosa akan ada pertarungan antara NSC dan juga satu orang ataupun satu tim dari Raja Ngendok. Sama-sama teman-teman dari content creator dan juga YouTuber ya. Ini bakalan seru banget. Kita bakal lihat siapakah yang bakal menang antara Raja Ngendok dan juga NSC Legend. Udah mulai di-setup juga dari Wawan MKS, bersiap juga dari Okaner memberikan lemparan demi lemparan satu hand cannon ya ke arah depan sana, walaupun belum mengenai ke arah siapapun. Tapi di sisi lain ternyata Supra Bapak sedang berperang dengan teman-teman dari Grizzly. Wah. Oke, ini kita lihat Wawan MKS sudah setup, Okaner, Venom dan juga Dwi udah bersedia untuk maju, tapi Supra Bapak
bertemu oleh tim Grizzly Oh yang my dipulangkan God! ke lobby di tangan Supra Bapak. Cukup mengerikan. Memang salah satu tim komunitas yang cukup aktif di setiap turnamen komunitas yang minor-minor liganya. Tapi kita lihat di sini, Raja Ngendok benar-benar cukup sabar untuk menghadapi teman-teman dari tim NHL Legends. Tapi kita lihat di sisi lain ada Rangga dari Ryuka kembali melakukan fight. Tapi Maju. Venom udah gak sabaran. Venomnya terjatuh. Tapi bakal ada backup seorang Wawan MKS menggunakan sebuah P19. Coba di revive. Tapi Wawan pun terjatuh. Kanar dan juga Dwi tersisa. Apakah Kanar bisa? Tapi ada temp yang diaktifkan. Nampaknya sedikit terpojok NSC Legend tersisa seorang Dwi. Dan NSC Legend pun tumbang di tangan tim Raja Ngendok. Tersisa satu lagi padahal Arman. Aduh nyaris saja loh. Iya. Soalnya kalau misalkan gue lihat tadi salah satu player NSC menurut gue bisa gue bilang sedikit agak terburu-buru tadi kalau nggak salah dari seorang Venom. Dia melakukan penembakan ke arah depan sana. Cuman dia entah dia nggak punya glual atau nggak ada krono juga. Sedangkan satu musuhnya itu dia pakai krono gitu kan. Jadi ke distract juga dengan beberapa apa ya, tembakannya tuh harus mengenai krono dan nggak mengenai satu orang tersebut. Jadi dari seorang Venomnya tumbang di situ udah bagus sih ini backupan dari seorang Okaner sebenarnya untuk melakukan satu follow up damage biar temannya nggak ke end. Cuman di sini teman-teman dari Raja Ngendok emang apa ya, karena unggul dari segala segi posisi, dia masih 4 orang, dia udah berhasil numbangin Venom dan disitulah momen yang cukup tepat untuk Raja Ngendok melakukan eksekusi ke arah area teman-teman dari NSC Legend. Dan ini dia dari teman-teman Supra Bapak yang tadi juga berhasil meluluh lantahkan teman-teman dari Babang Grizzly. Wah, ini Supra Bapak ini apa ya, tim yang menurut gua udah jadi legenda juga sih. Keren banget, dia udah bisa sampai di babak playoff ketemu satu panggung sama teman-teman Babang YouTuber. Iya, ini kita lihat dari setiap pertandingan di official Garena juga. Terus kayak di kemarin di Royal Combat dan turnamen satu lagi gue lupa namanya itu, kita juga berhasil menjadi beberapa kali kontestan grand finalis juga. Apakah dia bisa menjadi kontestan grand finalis untuk di WGS? Tapi move dulu ke satu kompon rumah putih. Teman-teman dari komunitas kita sedang melakukan fight dari tim Receh dan juga tim nomor 3. Kali ini dari tim RDB Team, tentunya dari Ratboy kali ini. Beberapa granat dilemparkan ke arah musuhnya. Seorang Rafli udah mulai setup lagi. Ada granat di tangan, coba untuk dilemparkan dari lantai 3. Gak ada damage yang masuk tentunya. Kali ini masih sama-sama lengkap berempat. Tapi jika fight-nya terjadi bakal third party. Dan sementara dari tim 3 kali ini memilih untuk mundur begitu saja. Arman dia nggak ingin memaksakan fight kali ini. Ya kalau dipikir-pikir mundur sih bener banget ya, karena di sini udah ada 3 tim kan, dan kebetulan 3 tim tersebut harus menyisakan teman-teman dari YTM dan apa ya, dari teman-teman nomor pejuang receh udah tersisa 2 orang, mau nggak mau harus belok ke arah Mars. Sementara dari tim Root Boy-nya juga ya dia sedikit agak menahan egonya, dia lebih mengalah untuk berpindah ke arah Rim 6 Village. Dan yuk buat teman-teman yang nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya, di-share dan juga di-subscribe tentunya. Kasih tahu kalau misalkan komunitas dari Upoint Esport atau Upoint.id ini bener-bener kuat banget ya. Kasih paham juga karena dari Free Fire juga merupakan game yang terbesar. Jadi gue pengen teman-teman survivor yang lagi pada nonton juga memberikan support yang cukup besar. Dan ini dia Supra Bapak kayaknya bakalan berhadapan dengan teman-teman Raja Ngendok, di mana seorang Tito udah hampir aja terknockdown menyisakan 55 HP-nya. Sementara di sini ada Evo Street yang bukan Evo Street Real udah juga bertahan di balik satu poinnya. Ini dia. Ternyata dari teman-teman Zyren ataupun Zilor Max ya, Skruger udah bakalan join juga. Berarti kurang lebih ada 3 tim antara Skruger Gaming, kemudian Raja Ngendok dan juga Supra Bapak. Oke, ini kita lihat Dutak Kambeng ini dia dari seorang Skruger tentunya udah mulai sedikit demi sedikit melakukan beberapa tembakan ke arah tim Raja Ngendok, ditumbangkan satu tentunya. Oh, di iya, nampaknya satu kill yang didapatkan dari teman-teman dari tim Skruger, tapi mereka juga ketika masuk ke zona selanjutnya udah ditungguin oleh tim lainnya. 2 kill didapatkan untuk Skruger Gaming. Ini dia top 12 sniper, tapi sayang banget kali ini snipernya Bareta, senjata favorit Kruger, sudah lagi tidak ada ya. Lagi diperbaiki mungkin dari Bareta yang sementara. Supra Bapak ternyata sadar dengan peperangan yang terjadi antara Skruger dan juga tim Raja Ngendok. Mereka memilih untuk memotong rotasi dari tim Skruger Gaming untuk masuk ke dalam zonanya, Arman. Iya, sebenarnya tadi kan dari teman-teman Skruger, maksudnya Supra Bapak itu dia dapetin 1 poin knock atas teman-teman Raja Ngendok.
kill steal oleh Hey. seorang Corinthians ya kan. Hmm. Jadi teman-teman Supra Bapak udah notice ada tim lain, ya udah dia tarik aja gitu kan. Dan kalau ngomongin soal Bareta itu sebenarnya Bareta mungkin emang lagi di fix ya. Cuman Fix. untuk drop rate senjata-senjata kayak pelontar, terus AWM dan senjata-senjata rare yang lainnya tuh ditingkatkan. Ditingkatkan. Soalnya kalau lu sadar di awal-awal game tuh pasti pelontarnya banyak banget. Udah banyak pelontar dari kemarin gue lihat juga Ya tuh kan? komunitas kayak pelontar tuh lebih gampang ditemuin gak sih? Betul Gue betul. lihat kayak pelontar udah back to meta lagi kayaknya, dan mungkin karena ada drama yang terjadi gara-gara pelontar adalah. Tapi kita lihat di situ tuh ya ada teman-teman dari YK tim receh yang tadi fight di satu kompon rumah putih. Menyisakan mereka dengan 2 player saja. Mereka mungkin udah melihat gerakan dari tim Skullgirl, tapi mereka memilih untuk melakukan holding saja. Tapi sementara Lord Devil kali ini bakal terjatuh. Apakah bakal langsung di end gitu saja? Apakah bos coba untuk di backup lagi? Tapi aim yang luar biasa dari seorang Mal. Knockdown satu lagi. Player dari tim Kruger Gaming. Supra Bapak terlalu overpower, tapi Jatra masih bisa. Waduh, ini kayak seperti di healing lagi nembak. Luar biasa banget coverannya. Wow. Sementara Cortias kali ini Lord Devil Kruger nggak bisa di revive. Cortias kali ini coba untuk menahan, melakukan jump shoot kah? Udah ada tim terdeaktifkan, tapi dalam bahaya kali itu tuh teman-teman dari Kruger Gaming bakal diras langsung tentu oleh teman-teman dari Supra Bapak. Kalau tidak terlalu bahaya, berbahaya. Lord Devil terjatuh, tersisa satu. Tim Kruger, apakah bakal tumbang juga di tangan tim Supra Bapak? Di mana ini dia Supra Bapak udah meratakan 2 tim dari YouTuber Arman. Gila sih Supra Bapak, emang komunitas yang tidak bisa dipandang remeh. Keren banget dia setupnya. Sampai-sampai ketika apa ya tadi teman-teman dari Sugar Gaming itu melakukan kill steal, langsung dibales, langsung dicari gitu loh. Dan ketemu aja, bener aja tadi sempat kepotong juga rotasi dari teman-teman Sugar Gaming oleh teman-teman Supra Bapak. Dan disitulah dieksekusi dengan cukup mantap ya. Dan sekarang teman-teman Supra Bapak harus sedikit aware juga karena di sini ada teman-teman dari YK Pejuang Receh yang udah siap nembakin mereka. Ada teman-teman dari Alfarizi juga yang udah datang untuk melakukan beberapa tembakan ke arah tim Supra Bapak. Alfarizi apakah menjadi korban selanjutnya kepada Supra Bapak, sang hunter content creator, tentunya sang pemburu content creator. Kita lihat di sini tentunya dari seorang Mal menjadikan satu player Mal kali ini Max 7 di tangan, berhasil menjadikan seorang mantu idaman. Dia langsung dipulangkan ke lobby sang kapten Alfarizi. Sementara tim Supra Bapak masih lengkap dengan 4 playernya. Seorang Pinky menjadikan satu player ya, berhasil di end begitu saja, membuat jumlah mereka berkurang kali ini. Ada Aura X-Night dari kejauhan. Ladies Free Fire kali ini tentunya mencoba untuk melakukan beberapa engagement tembakan ke arah tim Supra Bapak. Yang kita lihat udah ada seorang Yorbi menggunakan M60 terus menerus di spam pelurunya ke arah tim Supra Bapak. Berhasil dijatuhkan satu player lagi. Ada seorang Pinky. Pinky terlalu overpower kali tentunya dan berhasil melakukan ending, melakukan steal kill atas tim receh yang tadi mendapatkan satu player dari tim Supra Bapak kali ini tuh Arman. Iya. Ini sekarang jadi posisi yang menurut gue menyusahkan untuk teman-teman Supra Bapak ya. Dia ada di tempat open field juga, global mungkin udah pada habis. Dia di setup oleh teman-teman dari Alfi Alfarizi, tapi bakalan di backup juga, ditembak, dan itu dia Pinky. Akhirnya harus terknockdown juga oleh teman-teman dari Supra Bapak. Dan sepertinya di sini menyisakan 2 versus 2. Harusnya sih adil-adil aja ya 2 versus 2. Cuman teman-teman Alfi Alfarizi harus sedikit berhati-hati juga karena di dalam factory udah ada teman-teman dari Ryoka Gembel yang udah nungguin di atas. Dia udah dengar peperangannya tapi dia cuek aja. Lebih penting untuk objektif. Ke arah placement karena zonanya juga masih ada di mereka gitu. Masih ada di mereka, ngapain mereka melakukan rotasi gitu. Teman-teman semuanya yang lagi nonton, dipencet lagi tombol like-nya, kita tembusin 10.000 like buruan di game yang pertama atau di pot yang pertama kali ini. Yang nanyain Bang Gadget mana, Bang Gadget mana, Bang Gadget ada di grup B nanti ya. Sabar, kita lihat dulu permainan dari tim NSC dan kawan-kawan. Siapa tahu mereka bisa comeback karena ini masih match yang pertama. Kita punya 4 match untuk setiap potnya, kan Arman? Betul sekali gitu kan, buat Bang Gadget, OPW itu tuh nanti mainnya di grup B ya. Dan ini dia fightnya bakalan pecah, coba ditembakin antara RDB versus teman-teman dari nomor 6. Bakal coba dimajuin dengan satu shotgun digeber terus-terusan. Dan itu dia, nyaris banget buat terknockdown, digeber lagi, dapat satu knockdown dari seorang Fitz, menyisakan Fitz sendirian dan digeber. Oh my god, Root Boys harus dipulangkan juga oleh teman-teman dari YTM. Wow, luar biasa banget. Seorang Cloobot berhasil bertahan dan merevive satu rekannya dan mengumpulkan 5 poin kill. Sementara tim Ethan
seperti kemarin ya, dia bermain cukup objektif, hanya perang ketika late game terjadi dan mereka melakukan aksi yang sama kali ini di babak playoff juga teman-teman dari tim komunitas tentunya. Dan kita lihat sudah ada seorang Friday dan juga beberapa rekannya yang coba untuk mengamankan satu kompan rumah labirin. Dan kita lihat juga dari kali ini grup E sudah mulai beberapa tembakan terjadi tentunya. Yes, betul banget. Di sini teman-teman dari Ruka Gaming harus sedikit berhati-hati karena di situ udah ada tim 7 yang nungguin dari arah bawah, sementara ternyata zonanya nggak memihak kepada teman-teman Ruka Gembel. Jadi mau nggak mau teman-teman dari Ruka harus berpindah juga, cuman berpindahnya secara lebih hati-hati. Soalnya di dalam zonanya udah ditungguin oleh teman-teman nomor 5 dan bener aja di sini bakalan ditembakin juga oleh teman-teman dari Alfi Alfarizi yang udah tersisa 2 orang aja. Skill time turner udah pada diaktifin, menyisakan beberapa orang aja. Grenade coba dilempar, coba dimasak, tapi sepertinya belum mengenai siapapun. Dan ini Oke. memaksa teman-teman Alfi Alfarisi untuk nahan di balik satu gubuk merah. Oke, kita lihat di mana zona keempat masih menyisakan 6 tim, tentunya zona yang lebih mengarah ke open field di kawasan jalan. Tarik napas panjang karena ini bakal terjadi fake cukup Woi. lama. Ada granat karena seorang Rangga. Rangga masih bertahan, dilempar lagi granatnya ke arah musuhnya, meledos kalau kata Arman. Tapi kita lihat IVR dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. 5 tim tersisa, tim nomor 8 udah mengamankan center of zone terlebih dahulu, sementara Rangga masih dengan Lord Rangga di sini berhasil mengumpulkan 1 poin kill tambahannya. Tapi kita lihat tim Itin tentunya sudah menjegat pergerakan dari teman-teman dari tim Ryuka. Lord Rangga kita bakal terjatuh begitu saja. Sementara sudah teman-teman dari tim Itin yang sudah duluan masuk ke titik zona, membuat mereka mencoba untuk membagi fashion dari segala arah untuk menahan tim-tim lain buat masuk ke zona. Mereka masih lengkap berempat. Apakah tim Etin mampu mendapatkan zonanya, Arman? Yes, betul banget. Dan ternyata di sini Etin bener-bener enak banget. Ada satu AWM, walaupun gak ada Bareta AWM pun jadi ya kan ya. Alfi Alfadisi harus dipulangkan di posisi keempat. Menyisakan 3 tim lagi dari seorang Fade. Bakalan memberikan tembakannya dengan M60. Dibombardir dan dedor. Bakalan coba diras ke pasar beli beras ras. Itu dia Ryuka Gaming harus dipulangkan di posisi ketiga, menyisakan 2 tim lagi. Apakah ini bakalan jadi buya untuk teman-teman dari Etin? Coba ditembaki dengan MP40 Kobranya. Bakalan dicari, tapi dari seorang Fadinya harus terkena saja. Dan itu dia, ternyata buya berhasil dikonfirm oleh teman-teman komunitas dari Etin tentunya. Etin dengan 7 poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan plus buyahnya bermain